Salam sejahtera, kita bertemu lagi pada kali ini dan saya percaya kita semua ada di dalam lindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya ingin membahas tentang, saya beri judul Aku dan Firman Allah karena kita perlu sekali mengingatkan diri kita siapa kita di hadapan Allah, bagaimana kejadian kita yang dahsyat. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa kita dilahirkan dari firman Allah yang hidup. Kita bukan dilahirkan dari benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup. Nah, salah satu gambaran yang diberikan oleh Alkitab, yang diberikan oleh Tuhan Yesus secara clear sekali mengenai hubungan aku dan firman, atau saudara dan firman, kita semua satu di dalam Kristus, kita diperanakan dari firman yang sama. Salah satu yang digambarkan dengan clear dan jelas itu dalam Yohanes pasal 15. Di situ dikatakan bahwa Bapa adalah pemilik dari kebun anggur itu, Tuhan Yesus adalah pokok anggur itu, kita adalah rantingnya. Lalu di situ ada buah-buah kehidupan di mana orang bisa menikmati. Jadi ada 4 hal. Yang pertama, pemilik ladang itu adalah Allah Bapa yang melahirkan kita. Melalui karya Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus menjadi pokok anggurnya. Lalu yang ketiga, kita adalah ranting-rantingnya. Yang keempat, ada buah-buah yang keluar dari natural kita selama kita tercacak di dalam ranting itu. Itu adalah sesuatu yang otomatis. Nah, saudara, kita akan baca ayatnya di Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Nah, kita mesti ingat bahwa saya akan beri catatan bahwa kata dipotongnya itu di dalam bahasa Inggris adalah take away, tapi di dalam bahasa aslinya itu adalah berdirikan atau di raise up. Jadi bukan dipotong dalam arti yang sesungguhnya, ya. Tapi di raise up oleh Tuhan, dibersihkan supaya menghasilkan buah. Kemudian, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kemudian kamu memang sudah bersih karena firman yang kurkatakan. Saudara, perhatikan bahwa saya akan bicara mengenai aku dan firman. Firman Allah itu selalu membersihkan kita setiap hari. Bahkan pada saat kita berbuah pun Tuhan tetap membersihkan kita. Mengapa? Karena ada buah-buah lain yang akan muncul yang tidak berasal dari kerajaan Allah, itu akan dibersihkan. Saudara masih ingat pada waktu saya membagikan di kitab Lukas pasal 9, pada waktu Tuhan Yesus memerintahkan 12 muridnya untuk pergi memberitakan kerajaan Allah, mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Lalu setelah mereka pulang dari pelayanan, mereka berhasil melakukan, 12 orang ini berhasil di dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Lalu terjadi 3 ekses negatif. Yang pertama adalah mereka bertengkar, siapa yang paling besar di antara kami. Ya, lalu Tuhan menjawab, kalau kau ingin terbesar, hendaklah kau melayani. Itu ekses negatif, saudara. Tuhan bersihkan, karena itu muncul, saudara. Keakuan manusia muncul, merasa ingin diperhatikan, merasa ingin dibilang lebih besar atau dinilai, dikagumi orang, begitu ya. Itu bukan dari Roh Kudus. Lalu Tuhan Yesus membersihkan itu. Lalu yang kedua, ekses negatif yang kedua adalah ada murid yang berkata kepada Tuhan Yesus, dia katakan, Tuhan, ada orang mengusir setan memakai namamu, tapi mereka bukan dari anggota kita. Saya stop orang itu, saya hentikan orang itu, karena mereka bukan dari kelompok kita. Lalu Tuhan katakan, jangan dilarang, kalau mereka tidak melawan kita, mereka bersama kita. Nah, sikap eksklusif ini juga bukan dari Roh Kudus. Maka Tuhan harus membersihkan. Sekalipun ke-12 murid ini sudah berbuah. Kemudian ekses negatif yang ketiga adalah mereka, Yakobus dan Yohanes, pada waktu mereka ingin berjalan ke Yerusalem melewati kota Samaria, orang Samaria tidak mengizinkan Yesus dan murid-muridnya melewati kota Samaria. Lalu Yohanes dan Yakobus bilang, bagaimana Tuhan? Apakah kita suruh turun? Saya akan perintahkan api untuk turun untuk membakar mereka. Itu pun bukan berasal dari kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memperbaiki. Engkau tidak tahu roh apa atau what kind of the spirit that you have. Ya. Artinya itu tidak boleh seperti itu. Dan Tuhan bersihkan.
Nah kemudian saudara, kita lihat di sini apakah Tuhan jera atau kapok mengirim murid-muridnya lagi karena ada 3 ekses negatif ini di Lukas pasal 9. Ternyata tidak, saudara ya. Tuhan tidak pernah jera. Tuhan malah di Lukas pasal 10 mengirim 70 lagi, mengulangi lagi proyek itu dengan mengirim lebih banyak lagi, 70 orang. Jadi Tuhan tidak berhenti dengan misi yang pertama, dia lanjutkan sekarang dengan jumlah yang lebih banyak. Betul ada ekses negatif, tapi Tuhan membersihkan. Tadi Yohanes katakan, sudah berbuah, nah Tuhan akan membersihkan terus supaya berbuah tambah banyak. Jadi yang tadinya 12 orang, mereka berbuah, tapi ada ekses negatif, tidak apa-apa, itu dibersihkan. Lalu Tuhan kirim lagi 70 supaya mereka lebih berbuah lebih banyak lagi. Jadi saudara, Allah kita tidak pernah berpikir mundur, selalu berpikir progresif. Mengapa? Sebab kalau Allah berpikir mundur hanya menunjuk-nunjuk kepada kesalahan kita, maka kita tidak akan pernah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Allah kita selalu berfirman membersihkan kita. Ya, sekali lagi kita sedang bicara tentang aku dan firman. Firman ini selalu berbicara membersihkan kita supaya kita menjadi seperti yang firman atau yang Allah sudah desain. Untuk apa? Dan apa yang dikatakan Allah itu sudah ada di dalam roh kita. Itu sebabnya Allah mengeluarkan, work out, membantu kita untuk work out keselamatan kita. Supaya kita menjadi seperti, mencapai destiny yang Tuhan tentukan untuk kita. Yaitu menjadi sama seperti Allah, sama seperti anaknya. Sehingga anaknya menjadi yang sulung di antara kita, murid-murid Tuhan. Oke, jadi Yohanes pasal 15 tadi katakan bahwa kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 dulu kita baca, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, Tuhan Yesus mengatakan anak tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa, atau jikalau Bapa tidak berkata-kata sesuatu, anak tidak dapat berkata-kata. Ya. Sekarang, saudara, karena dia mengosongkan dirinya, saudara, dia mengosongkan dirinya dan dia menjadi contoh bagaimana manusia hidup dipimpin oleh Roh. Nah, sekarang dia meletakkan kita di posisi yang sama seperti posisi dia, bahwa dia katakan, kamu pun tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak melekat kepada aku sebagai pokok anggur, begitu kata Tuhan Yesus. Ya. Jadi sekarang kita diletakkan di posisi di mana Yesus meletakkan Yesus sebagai manusia Allah, meletakkan dirinya di dalam Bapanya. Ya, itu sebabnya perumpamaan ini adalah perumpamaan yang cukup gamblang dan komplit dan lengkap yang mudah dicerna. Di mana Bapa adalah pengusaha, Yesus sebagai pokok anggur, kita ranting-rantingnya, dan ranting ini akan mengeluarkan buah. Jadi selalu pikiran Allah adalah progresif di dalam memberikan firman. Allah tidak pernah berpikir bahwa kita punya keinginan untuk hilang keselamatan. Tidak pernah itu. Ya. Sebagai contoh, saudara, ya, Alkitab mengatakan di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 7, dikatakan di situ, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Kemudian dilanjut lagi, berbahagialah mereka yang kesalahan-kesalahannya, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai dosa juga. Jadi bisa kita katakan, berbahagialah mereka yang dosa-dosanya tidak diperhitungkan oleh Allah. Ya. Lalu beberapa dari anak-anak Tuhan berkata, kalau ayat itu dibagikan, diucapkan begitu saja, berbahaya itu. Karena nanti orang seenaknya berbuat dosa. Nah, saya mau beritahu, pikiran itulah yang tidak pernah ada pada pikiran Allah. Kata-kata berbahaya itu, nanti mereka berbuat dosa. Tidak pernah. Karena Allah tidak pernah berpikir mundur. Kalau saya mengampuni, nanti mereka enak berbuat dosa. Tidak. Allah selalu ingin membersihkan supaya kita berbuah banyak. Seperti kasus di Lukas pasal 9 tadi, mereka diberi tugas, diberi otoritas, lalu mereka berbuah.
Tapi muncul pikiran-pikiran yang negatif. Dan tidak berarti Allah menghentikan misinya. Bahkan Allah melanjutkan, atau Yesus melanjutkan, mengutus lebih banyak lagi murid supaya lebih banyak buah lagi. Jadi Allah tidak pernah berpikir mundur. Jadi Allah tidak pernah berbicara negatif kepada ciptaan baru, yaitu saudara dan saya yang sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kalau kepada jiwa kita, ya, dia mengkoreksi. Jiwa kita harus menerima firman Allah dalam hati yang lemah lembut yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Itu harus kita lakukan. Tetapi di dalam spirit kita, Allah kepada manusia baru kita, Allah tidak pernah berkata yang negatif. Selalu positif. Dan Allah berbicara melalui roh kita untuk supaya jiwa kita dan tubuh kita bisa inline dengan roh Allah yang sudah ada di dalam diri kita. Di ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Oke, saudara, kita bicara mengenai aku dan firman. Firman ini selalu aktif membersihkan kita. Firman ini adalah Allah sendiri, Yohanes pasal 1 katakan begitu. Dan firman inilah yang melahirkan kita, sehingga kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan firman inilah yang memelihara kita. Tapi di dalam perjanjian baru ada dua kata firman yang dipakai di dalam bahasa aslinya. Yang pertama adalah logos. Ya, kata logos itu adalah firman. Di Yohanes pasal 15 ayat 3, kata yang dipakai di situ dikatakan, memang kamu sudah bersih. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kata firman di situ adalah logos. Ya, itu kata pertama yang akan saya bahas, yang saya akan kupas di sini. Logos. Apa artinya logos? Mencoba melihat beberapa kamus bahasa Gerika dan saya mencoba menyimpulkan memakai salah satu yang paling lengkap. Ya. Di situ dikatakan adalah perkataan yang diucapkan oleh living voice, logos, ya. Living voice, kemudian yang menyampaikan satu konsep atau ide. Kemudian yang keduanya itu adalah perkataan seseorang yang sudah diucapkan dalam waktu yang lalu. Bisa perkataan, bisa juga firman Tuhan, bisa juga statement yang sudah diucapkan beberapa waktu yang lalu yang sudah lewat. Tapi itu berasal dari living voice, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bedanya dengan rema yang juga living voice, gitu ya. Nah, jadi logos itu adalah bukan sekedar perkataan yang tertulis dalam firman Allah. Logos itu adalah perkataan firman Allah yang tertulis, yang kita letakkan dalam konteksnya. Sehingga kita bisa menemukan bahwa logos ini, beberapa kata-kata ini, firman Tuhan ini tidak bertentangan satu sama yang lain. Itu disebut logos. Kalau kita lihat di Yakobus pasal 1 ayat 22, ya, di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kata firman di situ adalah logos, pelaku logos, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Maksud saya begini, saudara. Kalau logos itu adalah setiap serpihan firman Tuhan kita katakan logos, dan tanpa kita tahu mengapa yang satu bertentangan sama yang lain, maka saudara, kita akan confuse atau akan bingung di dalam melakukannya. Contoh yang paling jelas misalnya Ibrani 10, kalau kita baca kitab Ibrani pasal 10 ayat 26, di situ dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Lalu kita terjemahkan sebagai, kalau anak-anak Tuhan sudah mengenal Tuhan, sudah tahu kebenaran, lalu masih berbuat dosa dengan sengaja, maka tidak ada pengampunan. Nah, saudara, ini bukan logos dalam pengertian kita melihat, tidak meletakkan pada konteksnya. Sebab ayat ini kalau kita baca di Roma 4 ayat 7 tadi, itu akan berbenturan. Karena Roma 4 katakan pelanggaran kita diampuni, dosa kita ditutupi, lalu kesalahan-kesalahan kita tidak diperhitungkan. Lalu kalau di sini kesalahan kita seolah-olah diperhitungkan dan tidak ada ampun lagi, maka surga akan sepi. Karena setiap orang setelah menerima Tuhan, pasti masih jatuh dalam dosa.
Lalu ada yang berdalih, tidak Pak, ini maksudnya adalah dosa yang sengaja. Saya mau kita jujur semua bahwa semua dosa yang kita lakukan sebagian besar itu kita sengaja. Yang bisa tahu itu sengaja atau tidak bahkan hanya Tuhan. Jadi saudara, kita harus lihat lagi konteksnya. Harus kita letakkan lagi pada konteksnya, baru kita dapat mengatakan saya mendapatkan logos. Ya. Di Ibrani pasal 10 ini bicara tentang korban yang lebih baik dari korban di hukum Taurat. Korban itu adalah korban Yesus Kristus. Allah sendiri yang mengatakan bahwa ayat 5, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Lalu tubuh yang disediakan itu dengan roh Allah di dalamnya disebut Yesus. Yesus berkata, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Terus kita baca saudara, satu pasal ini bicara tentang pengorbanan, kurban yang lebih baik daripada kurban domba dan segala macamnya. Sehingga pada ayat ayat 18 dikatakan, jadi apabila semuanya itu ada pengampunan oleh karena kurban dari Yesus Kristus, maka tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Bahasa Inggrisnya mengatakan, there is no longer an offering of sin. There is no longer, tidak ada lagi kurban atau tidak ada lagi persembahan kurban yang Allah tidak suka tadi itu, ya, persembahan kurban, bakaran dan korban penghapus itu tidak ada lagi. Sehingga kalau ada orang yang berbuat dosa dengan sengaja, apa itu? Yaitu dia kembali mau memakai ritual-ritual kurban itu yang dimaksud di ayat 26, sebab jika kita dengan sengaja berbuat dosa, saudara, kita di sini adalah orang-orang Ibrani, karena ini adalah kitab Ibrani. Kita orang-orang Ibrani, kata penulis kitab Ibrani, kita berbuat dosa lagi dengan sengaja, maka setelah kita memperoleh pengetahuan, jadi maksudnya adalah dosa melanggar pengetahuan yang mereka sudah peroleh. Apa itu pengetahuan? Yaitu bahwa ada korban yang lebih bagus, yaitu korban yang lebih sempurna, yaitu Yesus Kristus, darah anak domba Allah. Sudah tahu ada korban yang lebih bagus, lalu sengaja berbuat dosa atau melawan pengetahuan itu, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Kata tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu sama dengan yang di ayat 18. Tidak ada, there is no longer an offering of sin. Jadi konteksnya di situ bukan berarti orang ikut Tuhan lalu berdosa lalu tidak ada pengampunan. Tidak, saudara. Kalau seperti itu, pertama kita tidak mendapatkan logos, kita hanya mendapatkan serpihan-serpihan kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti it's okay berbuat dosa, tidak. Berkali-kali firman Tuhan katakan jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa. Tapi 1 Yohanes 2 katakan kalau ada yang berbuat dosa, kita mempunyai pengantara, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi isunya itu bukan masalah dosa atau tidak berdosa, saudara. Tetap dosa itu problem, saudara. Tapi kalau kita katakan anak Tuhan berbuat dosa tidak ada pengampunan, habis sudah, saudara. Surga sepi. Ya, mungkin isinya cuma 7 orang. Henokh, Abraham, Ishak, Yakub, Elia, dan sebagainya terakhir Tuhan Yesus, mungkin 7-8 orang. Semua kita akan masuk neraka, kan begitu. Ya, jadi logos adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan, semua ilham dari Roh Kudus yang ditulis. Di 2 Timotius 3 ayat 16, semua ilham Roh Kudus ditulis yang bermanfaat untuk doktrin kita. Ya, jadi logos adalah kita meletakkan firman Tuhan di dalam konteksnya. Lalu Alkitab mengatakan kita rightly dividing the word. Kita betul-betul tahu konteksnya, kepada siapa ditulis, dan kita betul-betul tahu maknanya, sehingga sekarang di benak kita kebenaran-kebenaran yang sepertinya berbenturan itu tidak lagi berbenturan. Baru kita sampai kepada pengertian logos. Ya. Yang paling mudah adalah pada waktu Yesus mengatakan lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Ya. Tapi beberapa ayat di bawahnya, jikalau engkau mengikut aku akan memberkati engkau 100 kali lipat. Artinya Tuhan juga mau memberkati berlimpah-limpah anak-anaknya. Bukan berarti dia mempersulit kita masuk kerajaan surga. Nah, itu kelihatannya berbentrok. Tapi kalau kita sudah mengerti, kita menempatkan pada konteksnya, itu disebut logos. Living voice yang pernah diucapkan oleh Yesus atau oleh perantaranya nabi atau nabi-nabi, itu menjadi pengetahuan, ditulis dalam Alkitab, written version, dan itu menjadi
logos. Kemudian kata yang kedua yang dipakai, yang diterjemahkan sebagai firman Allah itu adalah kata rema. Rema itu kalau kita lihat, kalau saya lihat di dalam kamus yang saya kumpulkan dari beberapa, tetapi yang cukup komplit adalah sesuatu yang diucapkan by living voice. Kalau kita lihat sama dengan logos ya, by living voice. Lalu ada any sound produced by the voice, atau perkataan yang keluar dari berkali-kali dikatakan living voice ya. Jadi kalau kita lihat sepintas sama dengan logos, lalu apa bedanya dengan logos? Ya? Nah, rema ini seringkali diterjemahkan sebagai perkataan firman Tuhan yang hidup di dalam hati kita. Lalu idenya adalah bahwa setiap ada rema maka kita melakukan, kita menjadi pelaku, karena oleh rema iman datang, oleh iman kita melakukan perkara yang besar. Ya. Sehingga nanti saudara, kalau kita penekanannya di situ, maka nanti akan ada excuse, atau kita akan berkata begini, tidak perlu kita lakukan semua firman Tuhan, tetapi kita hanya lakukan saja apa yang Roh Kudus gerakkan. Nah, ini akan menjadi deviasi dari pengertian. Tidak ada ayat pendukung yang memvalidasi kita untuk melakukan hal itu. Kita katakan bahwa kita tidak perlu menuruti semua firman Tuhan, tapi hanya firman Tuhan yang digerakkan Tuhan saja, itu saja yang kita turuti. Nah, ide seperti itu nanti menggiring kita kepada satu pengertian bahwa kita harus melakukan terus revival, kegerakan atau healing movement, terus-terusan. Nah, ini yang menarik, saudara ya. Saya baca beberapa literatur dan saya ketemu quotes atau statement-statement yang ditulis oleh Charles Finney, seorang penginjil besar, tokoh kebangunan rohani juga. Dia katakan begini, manusia itu tidak didesain untuk hidup 24 jam terus-menerus di dalam revival. Mengapa? Karena pada waktu, maksud saya revival begini ya, maksud kita semua rindu revival. Maksud saya begini, pada waktu kita melayani ribuan orang dengan kesembuhan ilahi, lalu puji-pujian yang luar biasa, itu kita punya excitement atau satu sukacita yang melimpah yang lain dengan, sama sekali lain pada waktu kita menjalani kehidupan normal kita. Nah, manusia tidak didesain oleh Allah untuk menikmati excitement yang terus-menerus itu seumur hidupnya. Mengapa? Karena satu saat manusia itu akan bosan, dia akan mencari-cari yang lain. Lalu biasanya ujung-ujungnya adalah penyimpangan atau dosa. Ada orang yang mencari-cari terus, selalu ingin ada di hadapan ribuan orang, ya. Selalu ingin mengadakan sesuatu yang sifatnya wow, gitu ya. Sampai akhirnya terjadi penyimpangan dan berakhir dengan dosa. Selalu ingin dipuaskan dengan hal-hal yang spektakuler. Padahal saudara, kehidupan di dalam Kristus itu adalah constant supply dari firman Allah. Constant supply dari firman Allah, bukan constant revival. Ya, jadi Roma 12 katakan, hendaklah kamu berubah oleh pembaharuan budi yang konstan, renewing mind yang konstan, supply dari Allah terus konstan. Ya. Itu adalah kehidupan Kristen yang normal. Jadi pada waktu kita ada di dalam constant supply dari firman Tuhan, waktu kita ketemu dengan orang sakit, maka firman Tuhan yang kita pelajari yang menjadi logos, itu akan bicara, akan mengingatkan kita begini, ada orang sakit, lalu kita ingat firman, orang percaya akan menumpangkan tangan kepada orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Oke, sekarang ada orang sakit, ada tangan, dan orang percaya. Maka lakukanlah, menumpangkan tangan, doakan, sembuhkan orang sakit. Itu yang harus kita lakukan dari logos yang kita terima. Saya mau katakan seperti ini. Tidak ada orang atau anak-anak Tuhan yang langsung bergerak dengan rema. Sekalipun kita semua butuh melakukan segala sesuatu dengan iman. Tanpa iman, kita tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, iman datang dari pendengaran, dan pendengaran yang dibawa oleh rema, oleh firman Tuhan atau rema. Sekarang pertanyaannya, ya, saya tidak menganulir pengajaran saya yang lalu-lalu bahwa rema adalah living voice, kita harus mendengar. Nah, di sini Tuhan menambahkan lagi kepada saya, memberikan pewahyuan lagi, bahwa rema hanya akan terjadi kalau kita menjadi pelaku dari logos.
Jadi kita tidak bisa begini, saudara. Kalau kita mengalami kegagalan, lalu Tuhan katakan, mengapa engkau gagal? Dalam kesembuhan atau dalam pemulihan finansial atau dalam pemulihan hubungan. Lalu kita menjawab, karena engkau tidak meng-quicken atau menghidupkan firman, maka aku tidak punya iman. Lalu Tuhan akan bertanya, apa yang kau lakukan dengan logos yang sudah aku berikan? Karena Yakobus 1 ayat 22 katakan, jadilah pelaku firman. Kata firman di situ bukan rema. Jadi kalau rema yang terpenting, maka Allah akan menulis jadilah pelaku rema. Tapi di situ dikatakan jadilah pelaku logos. Gitu ya. Nanti kita akan lihat beberapa ayat bagaimana kita punya tanggung jawab terhadap logos ya. Jadi setiap orang, saudara, selalu memulai dari serpihan firman Tuhan. Penggalan-penggalan firman Tuhan. Lalu kita mulai mencoba meletakkan firman Tuhan itu pada konteksnya sehingga terjadilah logos. Nah, bagaimana kita melakukan logos? Kita mempercayainya, merenungkannya, menyimpan dalam hati. Lalu, saudara, pada saat kita menghadapi masalah, maka sesuai dengan janji firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, sehingga kita mengerti dari serpihan firman Tuhan menjadi logos, pengertian yang kompleks. Ya. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, kalau kita tidak mempelajari firman, maka Roh Kudus tidak bisa mengingatkan kita karena tidak ada yang kita tahu. Bagaimana Tuhan bisa mengingatkan, gitu kan? Jadi kalau saya mau katakan begini, saudara, kesimpulannya adalah rema adalah logos yang kita hidupi setiap hari. Kehidupan logos. Markus 4 ayat 3 berkata begini, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Dia menaburkan benih. Lalu di ayat di bawahnya dikatakan ayat 14, penabur itu menaburkan firman. Nah, kata firman di sini bukan rema. Jadi penabur tidak menaburkan rema, penabur menaburkan logos. Artinya pada waktu dia menabur benih-benih yang banyak, serpihan-serpihan itu, kita tanah sebagai tanah yang baik, menangkap pengajaran-pengajaran. Itu sebabnya, saudara, dalam gereja kita perlu 5 jawatan, karena 5 jawatan inilah yang membantu kita bertumbuh di dalam logos. Jadi berbahagialah kita yang ada di dalam gereja di mana ada rasul, karunia rasul bekerja, lalu di situ ada gembalanya, lalu ada pengajarnya. Bisa terdiri dari beberapa orang, atau bisa juga satu orang gembala, dia pengajar, dia penginjil, bisa tergantung keadaan. Semua itu dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada yang lebih dari seorang gembala. Ya, seorang gembala atau 5 jawatan itu hanya punya lebih responsibility, hanya itu saja. Tapi posisinya di hadapan Allah sama semua. Ya, Allah tidak pernah memandang bulu. Dia bukan respecter dari person, tapi dia adalah rewarder. Reward yang dia beli selalu firman, koreksi yang dia beli selalu firman. Ya. Jadi itu sebabnya mengapa dalam gereja harus ada 5 jawatan. Saudara harus tertanam dalam gereja lokal, tidak bisa kemana-mana. Apa yang ditaburkan di gereja itu adalah logos. Jadi setiap orang bertumbuh dari serpihan firman, lalu menjadi logos. Lalu Yakobus katakan, hendaklah engkau menjadi pelaku logos. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku logos, firman, dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 25. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, ya, jadi logos itu adalah hukum yang sempurna. Itu sebabnya tidak bisa terpecah-pecah, harus terintegrasi semua, letakkan pada konteksnya, karena itu adalah hukum yang sempurna. Yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalam itu, di dalam logos itu, bertekun di dalam pengajaran seperti gereja mula-mula. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Nah, kata sungguh-sungguh melakukannya di dalam bahasa Inggrisnya adalah a doer of the work, pelaku dari pekerjaan. Ya, ini menarik, saudara. Di ayat atasnya dikatakan pelaku firman, di ayat 25 dikatakan pelaku pekerjaan. Nah, saudara ingat di Yohanes dikatakan Tuhan Yesus pernah didatangi oleh beberapa orang di Yohanes 6 ayat 28. Kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Di situ ada kata pekerjaan.
Kata pekerjaan di situ sama dengan kata pekerjaan yang di Yakobus 2 ayat 25, yaitu berbahagialah mereka yang menjadi doer of the pelaku dari pekerjaan itu, atau pelaku dari percaya, atau dengan kata lain, berbahagialah mereka yang menaruh percaya kepada Logos. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen itu adalah mempercayai Logos, belajar tentang Logos, mempercayai Logos, sehingga pada waktu kita memerlukan iman, maka Roh Kudus mengingatkan kita akan semua yang sudah kita pelajari menjadi rema. Di Markus 16 ayat 20. Di situ dikatakan, saya baca ayat 19-nya ya. Setelah Yesus memberikan amanat agung, ayat 19, setelah Yesus bicara demikian, berbicara tentang amanat agung, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan Logos itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Lihat? Ya. Jadi Tuhan meneguhkan Logos, bukan rema. Itu sebabnya, maksud saya begini, kita tidak bisa berdalih bahwa yang terpenting adalah rema, tidak. Semua firman Tuhan itu penting. Itu sebabnya saya mau kasih judul khotbahnya ini sekarang adalah Aku dan Firman, supaya saudara kita tahu bagaimana kita men-treat atau memperlakukan firman di dalam kehidupan kita. Karena firman itulah yang melahirkan kita, firman itu yang memelihara kita. Tanpa firman, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, di Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, kata Tuhan Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan Logos dan yang memeliharanya, yang menyimpan dalam hatinya. Ya. Jadi Tuhan tidak mengatakan yang berbahagia adalah mereka yang punya rema saja dan yang melakukan rema. Tidak, saudara, tidak seperti itu. Jadi saya mau simpulkan begini saudara, ini antara kita dan firman saudara. Kita harus memperlakukan firman dengan benar, kita harus tahu bagaimana firman itu disampaikan kepada kita. Pertama, kita selalu mulai dari serpihan-serpihan firman yang kadang kita tidak mengerti. Tapi percayalah ada Maha Guru yang tinggal di dalam kita dan dia akan mengajarkan segala sesuatu sehingga kita bisa rightly dividing the word. Ya, menaruh firman itu pada konteksnya dan itu menjadi Logos. Dan manakala kita memerlukan pertolongan untuk mengalahkan dunia itu hanya iman yang bisa mengalahkan, maka iman datang dari rema. Allah akan, Roh Kudus akan mengingatkan kita, akan quickening atau menghidupkan Logos yang sudah kita mengerti menjadi rema dan kita menjadi pelaku rema. Nah, setiap kali Logos muncul di dalam Alkitab itu selalu berhubungan dengan perintah atau hukum-hukum. Selalu. Jadi kita harus bertekun di dalam hukum-hukum Allah, hukum yang memerdekakan, di dalam perintah-perintahnya kita harus bertekun. Sedangkan setiap kali kata rema muncul, itu selalu berhubungan dengan seseorang yang menjadi pelaku Logos. Oke, saudara pikirkan ini, saya harap ini kita bisa clear, saudara. Ya. Sehingga kita tidak lagi menganggap firman satu lebih penting dari yang lain, karena semua itu adalah Allah yang sama, spirit yang sama. Ya. Setiap kali Logos muncul, selalu berhubungan dengan commands, atau perintah Allah, hukum-hukum Allah. Setiap kali rema muncul, selalu berhubungan dengan seseorang, atau saudara dan saya, yang menjadi pelaku Logos, pelaku firman. Selalu seperti itu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.